Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Bab 1. Latar belakang. Makalah ini dibuat agar mahasiswa paham dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga itu? 2. Apa yang menjadi dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga di Indonesia? 3. Apa fokus dan tujuan dari program kesehatan dan keselamatan kerja? 4. Apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan? 5. Apa saja usaha untuk mencapai keselamatan kerja? 6. Apa saja yang menjadi masalah kesehatan karyawan? C. Tujuan makalah. Mengetahui dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Bab 2. Beberapa pengertian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menurut para ahli. Menurut Mangkunegara tahun 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. B. Menurut Sumamur 2001, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. C. Matis dan Jackson tahun 2002 menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. A. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. B. Dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. C. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. 2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. 3. Menghemat biaya premi asuransi. Dan keempat, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Kemudian yang D, penyebab kecelakaan kerja. Terdapat 5 penyebab kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. 2.
pergantian udara di ruang kerja yang tidak lebih baik atau ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak. Kemudian yang ketiga, pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat, ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang. Kemudian 4, pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Kemudian yang kelima, emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan resepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja, terutama fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya. Yang E, strategi mencapai keselamatan kerja. Yang pertama yaitu memantau tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyimpan catatan insiden-insiden kecelakaan dan kasus penyakit yang terjadi dalam perusahaan. Perusahaan juga mencatat tingkat kegawatan dan frekuensi setiap kecelakaan atau kasus penyakit tersebut. Dua, mengembangkan kebijakan-kebijakan kesehatan kerja seiring dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan meningkatkan tanggung jawab. Semakin banyak perusahaan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang mengangkut bahaya-bahaya. Pertanyaan-pertanyaan ini berkembang dari satu kepedulian bahwa perusahaan-perusahaan harus proaktif mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Semakin banyak perusahaan memberikan program pelatihan yang dirancang untuk membantu para pekerja mengatasi stres yang diakibatkan oleh pekerjaan. F. Masalah kesehatan karyawan. A. Kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Akibat dari beban kerja yang terlalu berat, para karyawan terkadang menggunakan bantuan dari obat-obatan dan meminum alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. B. Stres. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. C. Burnout. Burnout adalah kondisi terperas habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal ini disebabkan oleh suatu situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Burnout mengakibatkan kelelahan emosional dan penurunan motivasi kerja pada pekerja. Bab 3. Penutup. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Saran: perlu meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Dalam hal ini tentu melibatkan peran bagi semua pihak, tidak hanya bagi para pekerja tetapi juga pengusaha itu sendiri, masyarakat, dan lingkungan, sehingga dapat tercapai peningkatan mutu kehidupan dan produktivitas nasional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.